Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah, kita banyak bersyukur pada Allah. Salawat dan salam kita persembahkan ke hadapan ikutan kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengeluarkan umatnya dari kegelapan kepada yang terang benderang, minal dzulumat ilan nur, dari keadaan gelap kepada keadaan yang penuh cahaya petunjuk hidayah sebagaimana yang kita rasakan selama ini. Ibu dan bapak-bapak sekalian, kita meneruskan kajian kita, berusaha untuk memahami sedikit demi sedikit kitab suci pedoman hidup kita ini. Kalau kemarin kita bicara surat Al-Fatihah, lalu surat Al-Baqarah. Surat Al-Fatihah, Al-Fatihah ini pembuka rahasia diri kita ini siapa, rahasia Muhammad Rasul itu siapa, Allah itu sesungguhnya siapa yang kita akui, yang kita sembah setiap hari, kita selalu ingat, selalu zikir kepadanya, itu siapa. Lalu kemudian kalau surat Al-Baqarah itu apa? Al-Baqarah itu adalah sapi betina. Kenapa kok di Quran ini ada satu surat yang panjang yang dikasih nama sapi betina? Masa lalu kemudian kitab suci ini membahas sapi betina? Jangan-jangan yang dimaksud itu adalah ingin menerangkan tentang diri kita. Diri kita yang mana? Diri yang sebenar-benar diri yang ada di dalam dada kita ini. Kenapa disebut Al-Baqarah ya? Kita lalu meraba-raba. Kita meraba-raba. Kenapa Al-Baqarah, sapi betina? Jangan-jangan sapi betina itu menyerupai kita. Sapi betina itu jangan-jangan perilakunya itu seperti kita, jangan-jangan. Saya waktu kecil akrab dengan sapi. Sapi itu nurut, tapi pendendam. Sapi ini pendendam. Kalau kita lena gitu, itu kita lalu kemudian dia ngamuk pada kita ini. Karena itu jangan-jangan ingin menerangkan tentang diri kita ini. Kita ini juga punya sifat pendendam. Entah kita sadar, entah kita tidak. Itu kalau punya salah lalu disimpan. Kalau ada orang salah kepada kita ini disimpan. Kapan kita ini bisa membalasnya? Secara fisik sapi ini, Prof. Markus saya kira paham ya sapi kan. Bidang beliau itu kan bidang ilmu alam itu kan. Sapi itu kalau beranak kan satu, sama dengan manusia. Nah kadang-kadang aja ada dua gitu kan. Kalau itu di dalam perut bobot, lamanya itu mirip dengan manusia. Ialah 9 bulan 10 hari. Manusia itu ya seperti itu, 9 bulan 10 hari. Kalau nyusui, sapi itu juga 2 bulan, 2 tahun. 2 tahun. Manusia itu kan juga lengkapnya itu 2 tahun gitu. Maka lalu saya malah merenung,
Jangan-jangan yang dibicarakan di dalam Al-Quran itu juga begitu ya, tentang manusia ini, tentang kita ini. Hanya memang kita kadang-kadang merasa lebih terhormat daripada sapi. Kita kadang-kadang merasa lebih terhormat daripada sapi. Secara kelengkapan memang iya ya, kita bisa berpikir. Tapi kalau sapi nggak bisa berpikir, dari aspek-aspek rohani, dari sisi kemampuan berpikir, kita memang lebih hebat daripada sapi. Tapi dari sisi kalau kita sama-sama sudah mati, kalau kita ini sudah sama-sama mati, kita mati, meninggal, sapi juga mati, harganya lebih mahal sapi kok daripada manusia. Kalau sama-sama sudah mati, harga daging sapi itu lebih mahal daripada daging kita. Daging sapi itu kan masih bisa dijual. Kita ada ke toko daging, gitu kan, toko daging sapi. Ada orang yang tetangga yang sapinya mati lalu disembelih, dagingnya bisa dijual. Di pasar itu ada orang menjual daging sapi. Coba kalau misalnya ada orang mati lalu dagingnya dijual di pasar Dinoyo itu, misal pasar ini menjual daging orang gitu kan. Orangnya malah tidak mau pergi ke pasar karena jijik. Kalau masih hidup kita lebih terhormat daripada sapi, tapi ketika kita sudah mati, orang takut. Kalau ada orang anak kecil dulu, kalau misalnya di rumah itu baru ada orang yang meninggal, itu takut lewat depan rumah itu. Apalagi lalu kemudian diberi daging orang yang mati itu. Kita ini sebetulnya lebih rendah, lebih rendah daripada sapi sebetulnya kita ini. Hanya kita ini kadang-kadang tidak merasa lebih tinggi, lalu kemudian sombong, lalu takabur. Pada sebetulnya kalau dari sisi fisik dagingnya saja tidak laku, nakuti orang, jijik kan orang itu kan. Lah kok lalu kemudian dijadikan nama surat daripada Al-Quran, surat Al-Baqarah itu. Kemarin kita bicara tentang apa namanya, Alif Lam Mim. Alif Lam Mim itu siapa? Yang saya jelaskan bahwa dalam alam ini ada beberapa era yang tidak pernah kita tahu. Mulai dari alif, makanya orang Jawa mengatakan zaman alif. Karena ada istilah zaman alif. Kalau bentu, Mbah Wiro katakan zaman kalau bentu. Lalu kemudian amin, ya, amin. Yang kemarin saya katakan amin. Siapa amin itu? Setiap orang doa kok lalu tanpa ada kesepakatan sudah bersepakat dengan sendirinya. Padahal agama ini kan menggunakan berbagai macam jenis bahasa. Ada bahasa Suryani, ada bahasa Kapti, ada bahasa Arab, ada bahasa yang lain, tapi semua agama yang berbeda-beda ini kok menggunakan bahasa amin. Jangan-jangan amin ini bukan bahasa, tetapi ya, bukan kata yang ada makna, tetapi ini nama. Yang nama itulah yang menyelamatkan semua orang hidup ini. Yang nama itulah sesungguhnya yang bisa menyelamatkan semua manusia, itu adalah amin. Hanya amin ini tidak pernah diketahui di mana, siapa amin ini sebenarnya, amin ini. Kita sehari-hari ngomong amin,
Nah di sini ada amin, ada alif lam mim, ada alhamdu, ada alhamdulillah, ada alhamdulillahi rabbil alamin, ada Ahmad, ada Muhammad. Yang terakhir yang kita kenal itu Muhammad itu. Sebelum era-era sebelumnya kita tidak mengerti. Nah, lalu kemudian kita bicara surat Al-Fatihah, lalu kemudian surat Al-Baqarah, lalu kemudian kita dari surat Al-Baqarah di awal-awal ini kita mengenal apa yang disebut dengan takwa, muttaqin. Yang kita puasa ini adalah agar kita memperoleh derajat yang paling tinggi. Derajat yang paling tinggi. Inna akramakum indallahi atqakum. Bahwa orang yang paling mulia, orang yang paling mulia di sisi Allah, indakum. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling bertakwa di antara kamu. Yang bertakwa itu adalah yang berada di sisi Allah. Kenapa kok disebut di sisi Allah orang takwa ini? Karena dia ikut Muhammad, karena ikut Amin yang menyelamatkan itu. Maka lalu kemudian saya katakan kemarin, bagaimana caranya agar kita mendapatkan derajat yang paling mulia? Bagaimana agar kita mendapatkan derajat yang paling mulia? Caranya adalah ikut Rasul, ikut Muhammad. Muhammad sekarang sudah tidak ada, tapi Rasul masih ada. Di mana Rasul itu? La uqsimu bihadzal balad wa anta hilum bihadzal balad wa walidi wa ma walad. Aku bersumpah dengan negeri ini bahwa engkau ya Rasul, engkau ya Muhammad ada di tempat yang mulia ini, di Baitullah yang ditandai dengan Ka'bah, berada di tengah-tengah Masjidil Haram. Karena itulah ketika kita sholat, penduduk bumi ini sholat subuh ini, maka semua orang menghadap ke tempat ini. Kita seringkali tidak memperhatikan ada apa sebetulnya tempat itu. Di tempat itu ada apa? Kok orang seluruh dunia ini, yang barat, yang timur, yang utara, yang selatan menghadap ke sini, ini ada apa sebetulnya itu? Disinilah kita menyembah Allah. Allah lalu kemudian tidak nyata, tidak kita kenal, karena Allah walam yakul lahu kufuwan ahad, laisa kamitslihi syai'un. Yang serupa saja itu tidak. Maka lalu kemudian mencari yang dengan Allah, yang bersama Allah, yang serta Allah, yang ada di Baitullah ini. Mencari di sini. Tidak bisa kenal Allah, kita kenal Rasul. Tidak kenal Rasul, kita dimudahkan oleh Allah. Kita dimudahkan oleh Allah agar kita itu bisa khusyuk. Pikiran kita tidak kemana-mana, ingatan tidak kemana-mana, dicancang di sini ini. Makanya ketika kita ada di sini, ibu dan bapak-bapak sekalian, ketika kita ada di sini, maka hati kita menjadi damai. Saya sebut tempat itu adalah rumah ruhani. Kalau secara fisik kita sedang di rumah damai, kita secara ruhani kalau kita berada di sini, maka di dalam Quran surat Shad, Mas Pak Rafiq, Ustaz Rafiq nanti bisa lihat itu. Ayat 46 mengatakan bahwa inna ahlasnahum bi khalisatin dzikradar. Aku menjadikan hati ini halus, menjadi tenang.
Akhlak itu semakin mulia ya. Dengan cara apa? Dengan cara ingat rumah. Dengan ingat rumah. Dengan cara ingat rumah. Hanya di dalam Quran itu dikasih kurung yang menafsirkan rumah akhirat. Bagaimana kita ingat rumah akhirat? Wong kita tidak pernah pergi ke akhirat. Satu yang bisa adalah rumah Baitullah itu, rumah ruhani. Dikatakan inna awwala baiti wudhi'a linnas. Sesungguhnya rumah yang pertama kali saya nyatakan untuk seluruh umat manusia adalah lalladzi bibakata mubarakan wa hudalil alamin. Di sini dibakain. Dan kalau kita selalu di sini, di ayat berikutnya itu, wa innahum indana laminal mustofainal ahyar, bahwa orang yang selalu ingat rumah, merasa berada di rumah ini, maka akan menjadi manusia pilihan yang terbaik, menjadi manusia pilihan yang terbaik. Jadi kalau ibu bapak kita ini ngejar-ngejar pangkat, ngejar-ngejar jabatan, ngejar-ngejar ijazah, coba apakah yang ijazahnya paling tinggi itu menjadi selalu paling hebat? Kan juga tidak. Banyak yang ijazahnya paling tinggi, gelarnya doktor profesor, ternyata juga tertangkap polisi, kan? KPK kata Mbah Wiro. Orang yang punya jabatan tinggi, apakah di polisi, apa di kejaksaan, apa jadi rektor, apa jadi wali kota, bupati, banyak yang ada di penjara sana itu. Orang yang kaya raya dianggap hebat, dan juga nyat bukan. Walaupun itu penting, jabatan penting, ijazah penting, harta kekayaan penting. Tapi kalau kita ingin yang hakikat, yang sebenar-benarnya, caranya adalah mengingat rumah ruhani, merasa berada di rumah ruhani. Inna ahlasnahum bi khalisatin dzikradar, aku perhalus hati ini, akhlak jadi baik. Dengan cara apa? Dengan cara mengingat rumah. Wa innahum indana laminal mustofainal dar, menjadi orang yang manusia pilihan, manusia yang mustofainal ahyar, menjadi manusia pilihan yang terbaik. Jadi kalau Mbah Wiro, Pak Sukir, Pak Wandoyo, kita semua ini semua duduknya sama kayak begini, masih berpeluang untuk menjadi manusia pilihan, bukan pilihan menurut kita. Kalau bangsanya ijazah, bangsanya jabatan, bangsanya harta kekayaan kan hebat menurut kita. Kalau ini kan tidak perlu kita kejar. Yang kita kejar lewat di masjid pengajian ini kan terbaik, manusia pilihan terbaik menurut Allah. Kita juga tahu bahwa ma'indakum yang fadu, bahwa yang bagi engkau itulah, yang dari engkau itulah, yang menurut ukuranmu itulah akan musnah. Wa ma'indallahi bakin, apa yang menurut, apa yang dari Allah itulah yang kekal. Maka kita ingin kalau mencari yang paling tinggi, manusia pilihan yang sebenar-benarnya itu adalah bagaimana kita selalu merasa berada di rumah itu, di Baitullah. Dan itu adalah sesuatu yang bersifat zahir, yang untuk memudahkan kita memahami apakah di situ betul, kita tidak tahu, tetapi diperintah kita itu untuk mengingat rumah itu.
Nah, ini Ibu dan Bapak-Bapak sekalian tentang surat Al-Baqarah, tentang takwa yang kita katakan inna akramakum indallahi atqakum, yang lalu kemudian disebutkan siapa itu alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Diteruskan walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun, yang percaya kepada apa yang telah diturunkan oleh Allah kepadamu dan kepada sebelum kamu yang ada di dalam dada ini. Ini adalah apa namanya, kalau di Rasul adalah Al-Quran, yang ada di dalam dada ini adalah kitab Iqra kitabaka, bacalah kitab. Yang ini adalah kitab ini juga dari Allah, yang itu benar sebetulnya. Hanya seringkali kita lupa, kita kadang-kadang mendustakan kata suara hati ini, kita dustakan itu dari Allah sebetulnya. Roh ini tajam banget loh sebetulnya. Coba Ibu dan Bapak sekalian dicek saja. Kalau kita mau tidur, kita berdoa, lalu kemudian kita punya niat, ya Allah, saya nanti akan bangun jam 1. Saya nanti akan bangun jam 1. Yang saya jadi heran, Bapak saya kira juga Ibu juga mengalami ya, persis jam 1 itu juga bangun loh kita, padahal tidak ada jam. Saya nanti akan kepingin bangun jam 2 untuk sholat malam. Yang mengherankan itu nanti persis jam 2 ya bangun. Kita nanti jam 3 mau bangun untuk sahur, jam 3 itu ya bangun. Kita bangun tadi itu sebetulnya bukan karena roda. Tidak ada roda pun kita juga bangun. Kalau bulan puasa kan bangun untuk makan malam, sahur. Kalau tidak bulan puasa itu kan kita mau bangun untuk sholat malam. Saya nanti jam 2 akan bangun untuk sholat malam. Persis jam 2 juga bangun. Hanya sayangnya setelah bangun itu tidur lagi. Masih lama itu tidur lagi. Nanti masih ada, tidurlah 1 jam lagi gitu. Jadi kebenaran yang ada di dalam dada kita ini masing-masing, di iman kita, ruh yang ada di dalam dada ini, seringkali kita dustakan, kita tipu sendiri. Mau bangun jam 2, setelah bangun lalu kemudian katanya mau sholat, lalu tidak salah, tidur lagi, kerubutan lagi. Makanya lalu kemudian juga diingatkan oleh Allah di dalam surat Ar-Rahman itu berulang-ulang sampai 31 kali. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, sampai berulang-ulang diingatkan, kamu itu loh kok suka nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang kamu dustakanmu. Sudah mau bangun, dibangunkan, kok setelah itu tidur lagi, tidak jadi sholat. Dan kita ini seringkali ingkar sebetulnya terhadap apa yang ada yang kita anggap baik, yang ada di dalam dada kita ini, ingkar. Lalu kemudian Allah dengan kasih sayangnya itu membangunkan. Setelah bangun mau sholat ternyata tidak jadi sholat. Bangun lalu kemudian hanya ke kamar kecil, bukan sholat ke kamar kecil. Inilah lalu kemudian kita hebat, mulia, tapi ternyata daging kita kalau sudah mati tidak laku dijual. Orang malah semburat, lari gara-gara
ada daging yang tercecer, dagingnya manusia ini tidak mau dibeli, dijual, tidak laku. Ini kan karena suka dusta, mendustakan pada dirinya sendiri. Kita sering dusta, dan karena kita sering lalu dusta, akhirnya lalu kemudian dada kita itu, mata hati kita itu lalu kemudian jadi gelap. Mata hati itu jadi gelap. Jadi yang menggelapkan kita ini juga diri kita sendiri sebetulnya itu. Lalu kemudian kita, orang takwa itu kemudian percaya wabil akhirati hum yukinun, yakin akan ada hari akhirat. Kalau kita tidak yakin hari akhirat, nanti akan kehidupan lagi. Untuk apa sesungguhnya kita ini capek-capek? Kita bermau, kita seperti ini, kita sadar, kita yakin seyakin-yakinnya bahwa setelah hidup ini akan ada hidup lagi, ada kehidupan lagi, ialah di akhirat kelak. Di akhirat kelak, orang yang bertakwa, orang yang memiliki ciri-ciri ini lalu dikatakan ulaika ala hudan mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Tuhannya, min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka lah yang untung. Kalau di dunia ini yang diuntung adalah orang yang seperti saya, teman-teman saya pernah menjadi rektor, pernah menjadi profesor, dipanggil prof, diwali prof. Ini yang fadhu, ini ma indakum yang fadhu. Setelah pensiun juga tidak ada apa-apanya. Sehari-hari ya tinggal bertani, nanam jeruk sama nanam kangkung sama nanam sawi. Tidak ada apa-apa. Walaupun ini perlu ini untuk dunia, tapi untuk akhirat tidak selalu. Kalau lalu kemudian doktor profesor seperti saya itu lalu kemudian lebih tinggi kalau di akhirat dengan Pak Sukir. Pak Sukir ini yang tidak pernah salah, yang tidak pernah salah ketika memimpin perguruan tinggi. Anda punya dosa Pak Sukir. Pak Sukir tidak punya dosa dalam hal memimpin perguruan tinggi, dalam hal memimpin masyarakat, tidak dosa. Sehingga kalau ditanya dosa tentang itu, aku tidak dosa, aku biar hanya pekerjaan saya sehari-hari ini dan saya laksanakan dengan penuh amanah. Dan saya di sela-sela itu saya kerja sambil mengingatmu ya Allah, mengingat Rasul. Saya merasa berada di Baitullah. Ketika kerja itu Pak Sukir merasa berada di Baitullah. Ingat Rasul, ingat Allah di tempat itu. Justru Pak Sukir ini yang disebut sebagai manusia pilihan, manusia pilihan terbaik. Karena itu tidak boleh lalu kita saling sombong macam-macam, itu tidak boleh. Keliru itu sebetulnya, kita sombong itu keliru. Pak Wandoyo tidak pernah nanti akan ditanya tentang bagaimana ketika kamu jadi bupati. Kalau betul tahu jadi bupati kok. Kalau namun sehari-hari berjualan, mencari rezeki. Dan saya pun juga tidak mencari rezeki lalu gara-gara saya sendiri mempunyai kekuatan untuk mendapatkan rezeki. Tugas saya itu hanya jual susu. Tugas saya itu hanya ngiteri susu. Tentang rezeki pun itu dari Allah. Coba Pak Wandoyo itu kan mengatakan kepada saya, kalau mikir esuk niku hanya ke langganan saya itu jual, ngantarkan susu katanya. Tentang rezeki itu kan bukan saya yang, kalau saya dapat rezeki bukan karena saya, itu adalah pemberian dari Allah. Allah yang bertugas, Allah yang punya kewenangan untuk membagi-bagi. Allah dan Rasulnya yang bagi-bagi duit, membagi rezeki itu Allah. Ini kan malah luar biasa sebetulnya. Itulah Pak Wandoyo yang merasa berada di rumah
ruhani. Kenapa di rumah ruhani menjadi manusia pilihan? Kenapa orang yang berada di rumah ruhani menjadi manusia pilihan? Karena di situ ada Rasul. Dan Rasul selalu dengan Allah, bersama Allah, serta Allah. Karena itulah Pak Wadoyo berusaha mencari lingkungan yang terbaik. Lingkungan yang terbaik itu adalah dekat Allah dan Rasul. Dan itulah akan dijanjikan menjadi manusia terbaik. Manusia terbaik. Apalagi setelah kerja lalu kemudian saya lihat sibuk, bagaimana kalau masjid ini kotor, lalu kemudian dipel, lalu kemudian disedot debu-debunya, pikiran-pikirannya selalu masjid, mulai dari pagi masjid, tempat sholat. Itulah sebenarnya adalah bersolawat, nyambung hatinya. Ingat masjid itu nyambung hatinya. Nah itu. Jadi mereka itulah yang mendapatkan petunjuk dari Tuhan ya. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung, tentu saja orang beruntung. Tapi lalu kemudian diterangkan setelah menerangkan takwa, lalu kemudian Allah menerang di Quran ini menerangkan tentang orang kafir. Innalladzina kafaru sawaun alaihim andartahum amlam tuntirhum la yu'minun khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absharihim hisawatu walahum adabun adim. Setelah menerangkan takwa dengan ciri-cirinya itu, lalu kemudian Quran ini menerangkan siapa orang kafir. Seringkali ketika kita ngomong takwa, ngomong iman, ngomong kafir, itu seolah-olah yang iman, yang takwa itu kita. Gambaran kita itu yang bertakwa, yang beriman itu adalah kita ini. Kalau iman kepercayaan, orang beriman, orang yang menggunakan sifat iman, maksud saya. Beriman, dalam dada itu iman, tapi belum tentu iman itu digunakan. Yang kita hendaknya adalah menggunakan sifat-sifat iman ini dalam kehidupan ini. Tatkala kita bicara kafir, seolah-olah itu adalah orang sebelah sana, orang yang di sana-sana. Sedangkan yang kita ini adalah mukmin, adalah mutakin. Bukan begitu sebetulnya. Di dalam dada kita masing-masing itu ada potensi menggunakan keimanan, ketakwaan, tapi juga sekaligus ada potensi kekafiran sebetulnya. Yang potensi kekafiran itulah pada bulan puasa ini kita belenggu. Ada di kita. Itu orang kafir. Makanya Gus Dur mengatakan orang itu terlalu peduli kepada kekafirannya orang lain, tapi tidak peduli kepada kekafirannya pada diri sendiri. Peduli kepada kekafiran orang lain, tidak peduli pada kekafiran sendiri. Coba di surat At-Taghabun, kalau tidak salah ayat 2, huwallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'minun. Pada dirimu ini loh ada potensi kekafiran dan juga potensi iman, dua-duanya ada. Jadi kalau kita mengatakan untung kita ini tidak menjadi orang kafir, di dalam diri ini masih ada kafir kok. Di dalam diri kita ini ada kekafiran. Waladzi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min. Pada diri sebatang dirimu itu ada potensi kafir dan ada potensi mukmin. Masih ada ketika sholat. Ketika kita sholat Allahu Akbar, yang saya katakan berat itu, begitu Allahu Akbar, lalu kita ingat yang dosen, yang guru ingat sekolahan, yang dagang ingat pasar, yang tani ingat sawah, maka dikatakan wa makana sholatuhum indal baiti illa bukaan wa tasyatan fadukul adaba bima kuntum takfurun. Coba ingat adab Allah begitu keras karena kamu menserikatkan.
katanya sholat tapi ingatannya ada di mana-mana. Itulah yang saya katakan sholat itu berat ini, ibu dan bapak-bapak sekalian itu. Tapi lalu kemudian di ayat berikutnya itu masih wa minan nasi mayaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhiri wa ma hum bimu'minin. Ciri-cirinya diterangkan bahwa di antara ini ada orang yang bagian daripada manusia yang mengatakan saya ini percaya pada Allah, dengan Allah dan Rasul, tapi mereka itu tidak jelas. Yang satu, jadi di dalam dada kita itu ada unsur takwa, ada kafir, tapi juga ada saat-saat tertentu kita menjadi orang yang tidak jelas, yang katakan ya tapi tidak ya. Yang kemarin saya katakan antara apa yang ada dalam dada hati kita, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan berbeda. Nah ini ibu dan bapak sekalian, ternyata menjadi manusia itu tidak gampang sebetulnya itu. Dan untuk menjadi manusia itu agar selamat tidak cukup lewat pendidikan itu tidak cukup. Agar itu selamat sebetulnya kita bisa minta petunjuk. Keselamatan itu adalah diamin, itu yang kita cari, itu dicari oleh banyak orang itu. Ada petunjuk sebetulnya. Makanya lalu ihdinas siratal mustaqim, berilah ya Allah, tunjukin ya Allah kami ini ke jalan yang benar. Saya kira sampai di sini ibu dan bapak sekalian sudah kelihatan terang. Nanti kalau panjang-panjang kita bosan, waktu kita masih jauh, puasa kita masih hari yang Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, sudah keempat sampai di sini. Nanti sampai di mana kita memahami Quran saya tidak tahu, tapi kita lah sedikit bahwa di dalam Al-Quran ini ada surat Al-Baqarah ini, sapi betina ini. Di sini diterangkan ada yang mutakin, ada yang kafirin, ada yang tidak jelas. Wa minan nasi mayaqulu amana. Kita juga menjadi sadar kenapa disebut Al-Baqarah, kok rasa-rasanya mirip-mirip. Nyusuinya 2 tahun, bobotnya 9 bulan 10 hari. Satu diantaranya pendendam macam-macam itu. Kita merasa hebat, kita merasa jadi orang kaya, menjadi orang pejabat tinggi, dihormati, kemana-mana pakai duit-duit gitu kan. Apa itu? Patwal. Padahal kalau sudah mati dagingnya dijual saja tidak laku. Tidak hanya tidak laku, tapi juga nakut-nakuti orang-orang menjadi giras gara-gara ada daging manusia gitu kan. Tapi itu semua kita agar menjadi yang terbaik, selalu ingat Allah dan Rasul. Ingat Allah dan Rasul bukan pekerjaan gampang, pekerjaan sulit, karena kita tidak pernah ketemu. Kita hanya kenal nama, nyebut nama, tapi lalu kemudian kita yang ada bendanya adalah rumah Allah, Baitullah adalah jantung alam, adalah pusat dunia, adalah sumbu alam. Kalau Quran adalah Baitullah, kita selalu merasa berada di situ, dan tatkala kita selalu merasa berada di situ, maka di dalam Al-Quran akan menjadi manusia terbaik, manusia pilihan, mustofainat akhyar, pilihan yang terbaik. Moga-moga kita semua ibu dan bapak-bapak sekalian meraih derajat yang tinggi lewat selalu kita ingat rumah ruhani, merasa berada di situ, dan ketika kita merasa di situ, hati kita selalu diingatkan oleh Allah, diingatkan pada Muhammad, dan dengan begitulah kita akan selamat mendapatkan kebahagiaan, mudah-mudahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.